Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Fikiantoro di YouTube channel X-School Indonesia. Di kesempatan yang pertama ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih kepada para subscriber, kepada bosku semua dimanapun berada yang sudah menonton, yang sudah mengikuti channel X-School ini dari awal sampai saat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Karena berkat teman-teman semua, berkat bosku yang menonton video ini, channel X-School bisa berkembang dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat konten lagi, membuat video lagi yang membahas tentang pengelolaan dana BOS tahun 2021, yaitu tahun ini. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu, karena kita persingkat durasinya. Di tahun 2021 ini, sampai dengan video ini dibuat, Juknis pengelolaan dana BOS tahun 2021 itu belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membagikan informasi. Di situ informasinya berjudul Pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021, yang itu dikeluarkan dokumen ini di bulan Januari tahun 2021. Akan tetapi saya mendapatkan dokumen ini sekitar awal Februari yang saya dapatkan di forum ataupun di grup tentang pengelolaan dana BOS. Nah, di dokumen tersebut menampilkan beberapa pokok-pokok informasi, dan salah satu informasi penting, ini menurut saya penting dan perlu saya bagikan ke teman-teman semua, kepada bosku semua, yaitu mengenai syarat dan kriteria penerima dana BOS tahun 2021. Apakah di tahun ini mengalami perubahan? Apakah ada beberapa poin yang berbeda dibandingkan syarat dan kriteria tahun lalu? Apakah 100% mengalami perubahan? Nah, itu nanti akan kita bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah dapatkan materinya ya Bapak Ibu dan teman-teman bosku semua. Nah, di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan pokok-pokok kebijakan rancangan Permendikbud tentang petunjuk teknis BOS tahun 2021. Jadi di dokumen ini memuat secara global pokok-pokok kebijakan yang nantinya akan tertuang di dalam Juknis BOS tahun 2021. Nah, salah satu informasi penting yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu yaitu ada di poin 2, yaitu mengenai syarat dan kriteria penerima BOS. Nah, ini apakah berbeda dengan syarat dan kriteria tahun lalu? Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, berikut ini syarat dan kriteria penerima dana BOS. Nah, di sini ada perbandingannya. Perbandingan regulasi atau peraturan dari Permendikbud nomor 19 tahun 2020 dan RPM Juknis BOS 2021. Di sini ya. Jadi ada perbandingannya Permendikbud nomor 19 dan rancangan pokok Permendikbud Juknis BOS 2021. Nah, di sini akan saya bacakan di sini akan saya bacakan mengikuti regulasi tahun lalu, yaitu Permendikbud nomor 19. Di poin 1 di sini menjelaskan mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun. Nah, untuk tahun 2021 ini tidak ada perubahan, tetap sama ya. Jadi syarat yang pertama harus melakukan pemutakhiran data dapodik, itu wajib harus dilakukan oleh sekolah. Syarat yang kedua yaitu memiliki NPSN yang terdata pada dapodik. Ini ya, catatannya NPSN. Sekolah diwajibkan memiliki NPSN, yaitu nomor pokok sekolah nasional. Itu sekolah wajib memiliki. Nah, di sini di tahun 2021 tidak ada perubahan. Sama, berarti di poin 1 dan poin 2 tidak ada perubahan. Pertama, harus melakukan pemutakhiran data dapodik. Kedua, harus memiliki NPSN. Dan di tahun 2021 itu juga harus dimiliki, tidak ada perubahan. Nah, kita masuk ke syarat yang ketiga. Di sini ada perubahan ya Bapak Ibu. Dan teman-teman semua, ada perubahan memiliki izin operasional
yang berlaku bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Ini adalah sekolah swasta. Kemungkinan sekolah swasta ya, karena di sini catatannya diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta ini diwajibkan memiliki izin operasional itu di tahun 2020 atau tahun lalu. Nah, sedangkan di tahun 2021 ini mengalami perubahan. Di sini ada yang dicetak tebal, memiliki izin menyelenggarakan pendidikan. Oke, dari narasinya ini sudah berbeda ya. Izin operasional tahun 2020, sedangkan 2021 izin menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik. Oke. Di sini secara narasi yang dicetak tebal ini mengalami perubahan. Izin operasional di tahun 2020, di tahun 2021 izin menyelenggarakan pendidikan. Nah, di situ apakah secara administratif, secara surat menyurat itu mengalami perbedaan surat izin. Nah, itu nanti bisa digali lebih dalam lagi ya Bapak Ibu, silakan mencari informasinya. Tapi di sini ada perubahan pastinya karena di poin ini dicetak tebal. Selanjutnya di poin atau syarat nomor 4, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60, paling sedikit ya 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Oke, jadi selama 3 tahun terakhir sekolah memiliki jumlah peserta didik atau siswanya paling sedikit 60, itu ya menjadi salah satu syarat. Itu di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 mengalami perubahan. Apakah perubahannya? Di sini memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir saat cut off tahun berjalan. Oke, di sini sebenarnya perubahannya tidak terlalu jauh kelihatan ya apa maksudnya gitu ya. Cuman di sini ada note, di sini bintang dan ini bintang merah ini ya. Di sini menandakan ada pengecualian sepertinya. Nanti pengecualiannya di mana akan saya sampaikan di akhir ya. Di situ ada catatan. Nah, di sini syarat yang nomor 4 yaitu sekolah minimal harus mempunyai 60 peserta didik atau 60 siswa dalam data cut off terakhir tahun berjalan. Nah, kita lanjut ke syarat dan kriteria yang nomor 5. Di nomor 5 ini diinformasikan bukan satuan pendidikan kerja sama, yaitu bukan sekolah kerja sama. Nah, itu nanti silahkan kita cari definisinya di Google ya, apa itu sekolah kerja sama. Nah, tapi di tahun 2021 juga ini tidak ada perubahan. Jadi, penerima dana BOS itu syaratnya dia bukan sekolah kerjasama atau satuan pendidikan kerjasama. Nah, ini melanjutkan di poin nomor 4. Di sini kan ada bintang dan merah ya ini. Oke, di sini kan ada bintang dan merah, ini ada catatan. Nah, catatannya ada di bawah sini. Oke, bentar. Oke, kok kebablasan ya. Nah, di sini catatannya. Poin nomor 1, dikecualikan bagi, oke ya, sekolah terintegrasi dalam kurung SATAP, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. Nah, ini berarti ada pengecualian untuk poin nomor 4 ini ya, gitu, dikecualikan. Jadi misalkan sekolah SATAP ini, SDLB, SMPLB, jumlah siswanya kurang dari 60, dia akan tetap menerima dana BOS, gitu. Itu untuk sekolah SATAP, SDLB, SMPLB, SMALB. Nah, selanjutnya ada sekolah yang lainnya juga. Nah, di sini dikecualikan untuk sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan kementerian. Oke, jadi ini sekolah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Berarti ini kementerian yang memiliki datanya. Nah, nanti dia yang akan tetap memprioritaskan sekolah ini mendapat dana BOS. Selanjutnya yaitu pengecualian untuk sekolah dan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah.
dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lainnya. Nah, ini ada pengecualian juga untuk sekolah yang berada di wilayah atau yang berada di daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah. Jadi, misalkan dalam suatu daerah di mana masyarakatnya atau penduduknya itu belum banyak, otomatis di situ ada uh, sekolah yang sekolah itu jumlah peserta didiknya belum banyak, yaitu kurang dari 60. Nah, itu ada pengecualian. Dan itu sekolah juga tidak bisa digabung karena alasan secara geografis tidak bisa terjangkau karena saking jauhnya mungkin geografisnya yang sangat susah, makanya tidak bisa dilakukan penggabungan sekolah. Oke, jadi itu ada pengecualian ya untuk sekolah yang berada di wilayah atau daerah kepadatan penduduk yang rendah. Nah, di sini di syarat nomor 2 dijelaskan lagi. Nah, di situ dijelaskan apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS yang diberikan sebesar 60 peserta didik. Nah, ini lebih menjelaskannya lagi. Jadi ada pengecualian tadi untuk sekolah-sekolah di poin nomor 1 ini. Apabila jumlah peserta didiknya atau siswanya kurang dari 60, dia akan tetap menerima dana BOS dengan besaran yang dihitung seperti dibulatkan jumlah siswanya itu ada 60 orang. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Dan itu tadi sudah saya sampaikan semua syarat dan kriteria penerima dana BOS tahun 2021. Silahkan dicek kembali sekolah-sekolahnya ya Bapak Ibu. Semoga di tahun ini semua sekolah bisa mendapatkan dana BOS reguler, dana BOS afirmasi ataupun dana BOS kinerja sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Dan saya hanya bisa mendoakan, bisa membantu, saling berbagi informasi dan kita saling belajar bersama ya. Dan jangan lupa dukung channel Ekskul ini dengan cara klik subscribe, ketikkan komentar apabila ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ada hal yang ingin dikoreksi, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Bapak Ibu dan bosku semua. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan gunakan masker. Terima kasih.